Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Sasila Fena Waluyo. NIM-nya 2086206069. Dosen pembimbingnya Ibu Nur Latifah MPD. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya mau mempresentasikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis HAM sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dan lain sebagainya. Contohnya hak dalam melaksanakan kepercayaan dan kebebasan dalam memilih agama. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi. Hak untuk memiliki, menjual, atau membeli. Contohnya, hak asasi ekonomi mengenai kebebasan dalam membeli sesuatu. Yang ketiga, ada hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang diakui oleh negara. Contohnya, dipilih atau memilih. Yang keempat, ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam pemerintah atau hukum. Contohnya, hak untuk bisa mendapatkan atau mempunyai pembelaan dalam hukum pada sebuah peradilan. Yang kelima, ada hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang memiliki pendidikan atau bisa mengembangkan budaya. Contohnya, hak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keenam, ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk bisa mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan melindungi. Contohnya, hak untuk mendapatkan pembelaan dalam hukum. Bentuk-bentuk HAM sendiri itu yang sering terjadi itu ada 2. Yang pertama ada diskriminasi, yang kedua ada penyiksaan. Diskriminasi adalah suatu pembatasan atau pelecehan bahkan pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan ras, suku, dan kelompok, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyiksaan. Penyiksaan dilakukan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat pada penderita baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya HAM. Itu ada 2. Yang pertama ada dari faktor internal seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua itu ada sikap tidak toleran. Yang ketiga itu ada rendahnya kesadaran HAM. Yang keempat ada kondisi psikologis pelanggaran HAM. Yang kedua ada dari faktor internal, itu seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat dalam penegak hukum. Yang ketiga ada kekuasaan teknologi. Kekuasaan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif apabila teknologi disalahgunakan. Selanjutnya ada kasus-kasus dan bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Ada dari peristiwa Tanjung Priuk, yang kedua ada dari peristiwa kasus Mei 1998, terus ada dari penembakan mahasiswa Trisakti, yang keempat ada kasus Marsinah, dan yang terakhir ada dari kasus Munir. Sekian, mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.